Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti mata perkuliahan biostatistik, di mana pada topik kali ini kita akan membahas mengenai tendensi sentral, ya, atau disebut juga dengan ukuran pemusatan data. Ada 3 nilai yang dipakai untuk menghitung ukuran pemusatan data atau disebut dengan tendensi sentral, ya, yang terdiri dari mean, median, dan juga modus. Yang dimaksud dengan tendensi sentral adalah setiap bilangan yang bisa dipakai sebagai wakil dari deretan nilai. Wujudnya berupa satu bilangan, namun dengan satu bilangan itu akan dapat tercermin sebuah gambaran secara umum mengenai deretan nilai tersebut. Tendensi sentral juga merupakan sebuah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Ya. Jadi, tendensi sentral ini digunakan untuk menggambarkan sebuah sifat sekumpulan data dari suatu pengamatan atau observasi. Atau sentral tendensi juga bisa disebut dengan nilai yang representatif dalam suatu kelompok observasi atau studi. Seperti yang sudah kita lihat pada slide awal tadi, bahwasannya ada 3 dari sifat nilai tendensi sentral, yaitu terdiri dari mean, median, dan juga modus. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah mean, ya. Mean disebut juga dengan nilai rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika, di mana nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai pengamatan atau observasi dibagi jumlah semua pengamatan dalam agregat, ya, atau nilai rata-rata. Adapun sifat mean adalah mempertimbangkan semua nilai pengamatan, dapat dimanipulasi secara sistematis sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan statistik. Hanya berlaku untuk data kuantitatif saja, sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim besar ataupun kecil. Nah, di sini nilai ekstrim yang dimaksud adalah nilai yang berkaitan dengan maksimum dan minimum, ya, dari fungsi data tersebut. Ada 2 jenis nilai ekstrim, yaitu nilai ekstrim mutlak atau disebut juga dengan global dan nilai ekstrim relatif. Nah, berikut merupakan cara menghitung mean. Untuk menghitung mean digunakan rumus X bar sama dengan, X bar di sini adalah mean, ya. Mean dilambangkan dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Sigma XI merupakan hasil penjumlahan nilai observasi, sedangkan N merupakan jumlah observasi. Nah, berikutnya marilah kita lihat contoh soal dalam mencari mean, ya. Misalnya tunjangan lembur 10 pegawai di rumah sakit X pada bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat di sini nilainya adalah 90, 120, 160, 180, 190, 90, 180, 70, 160, dan 100. Jadi dari semua jumlah nilai ini, selanjutnya akan kita rumuskan seperti rumus yang tadi dalam mencari mean, yaitu X bar sama dengan sigma XI, yaitu jumlah nilai pengamatan atau observasi dibagi N, ya, total keseluruhannya, ya. Jadi di sini kita jumlahkan dulu keseluruhannya. Jadi ada 10, ya, ada 10 nilai mulai dari 90 sampai dengan 100 tadi, maka diperoleh hasilnya adalah 1340. Jadi 1340 dibagi 10, ya. Jadi totalnya adalah 134. Dari mana kita dapat 10 adalah
jumlah dari nilai ini dari 90, 120, 160, 180, 190, 90, 180, 70, 160, dan 100. Ada 10 nilai pengamatan. Sedangkan 1340 ini diperoleh dari hasil dari jumlah pengamatan. Jadi diperoleh 1340 dibagi 10 hasilnya adalah 134 ya. Artinya min dari deretan nilai ini adalah sebesar 134. Jadi rata-rata tunjangan lembur dari 10 pegawai di Rumah Sakit X adalah 134.000 pada bulan Januari 2018. Selanjutnya adalah median. Median merupakan nilai observasi yang terletak di tengah setelah data pengamatan yang diurutkan menurut besar kecilnya. Atau median disebut juga dengan nilai tengah. Adapun sifat nilai median ini adalah median mudah dihitung dan mudah dimengerti, dipengaruhi oleh jumlah observasi atau pengamatan, tetapi tidak dipengaruhi oleh nilai observasi. Ya. Bagaimana cara kita untuk menentukan nilai median? Ya? Untuk menentukan nilai median data tersebut terlebih dahulu harus diurutkan dari mulai nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Di mana posisi median di sini berdasarkan rumus yaitu N ditambah 1 per 2 atau dibagi 2. N di sini adalah jumlah data. Namun kita perlu melihat beberapa catatan bahwasanya jika jumlah datanya ganjil maka mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah gugus data. Jika jumlah datanya genap maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berada di tengah gugus data. Ya. Contoh soal misalnya ini seri pengamatan ganjil ya. Di sini dapat kita lihat tentukan median pada nilai statistik di bawah ini, yaitu ada nilai dari 9 orang mahasiswa yang memiliki nilai yaitu Andi adalah 85, Audi 95, Desi 75, Fani 68, Haris 70, Joko 80, Sinta 75, sedangkan Umaima 74 dan Zeki 82. Jadi di sini di data nilai dari mahasiswa ini kita disuruh untuk menentukan nilai median. Maka kita lihat ya ke slide berikutnya. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita urutkan terlebih dahulu nilai dari data 9 orang mahasiswa tersebut ya. Mulai dari 68, 70, 74, 75, ya, 75, 80, 82, 85 dan 90. Jadi diperoleh ada 9 data dari 9 orang mahasiswa. Maka sudah diketahui N-nya adalah 9, kemudian kita akan tentukan nilai mediannya. Jadi kita gunakan rumus yang tadi yaitu N ditambah 1 dibagi 2. N tadi adalah jumlah data mahasiswa, berarti ada 9 ya, ditambah 1 ya. Jadi dibagi 2. Diperolehlah hasilnya adalah 5. Maka median dari data di atas adalah terdapat di posisi kelima. Nah, dari mulai 68 ya, 70, 74, 75 dan 75 berarti nilai dari data tersebut di posisi kelima adalah dengan nilai 75. Maka nilai tengahnya adalah 75. Berikut merupakan contoh yang kedua ya. Dari seri pengamatan genap yang tadi, seri pengamatan ganjil. Nah, di sini kita akan menghitung median
pada deretan angka berikut, yaitu 13, 14, 15, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 25. Nah, kita coba selesaikan. Yang pertama, kita disuruh untuk melakukan, yaitu terlebih dahulu mengurutkan datanya. Jadi, kita urutkan datanya mulai yang dari terkecil sampai yang terbesar. Berarti 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 25. Diperolehlah jumlah datanya ada 10. Maka mediannya adalah jika menggunakan rumus, yaitu rumus N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan N merupakan data, yaitu 10, ya. Dari 10 angka ini ditambah 1 dibagi 2 diperoleh hasil adalah 5,5. Maka mediannya adalah rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6 di sini. Data ke-5 di sini adalah, ini kita hitung dari mulai 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di angka 14, 10, 12, 13, 14. Angka ke-5 yaitu 14. Sedangkan angka ke-6 adalah data ke-6 adalah di angka 15 ya. Maka karena di sini mediannya adalah rata-rata dari data ke-5 dan ke-6, yaitu data ke-5 adalah angka 14 sedangkan data ke-6 adalah data 15, maka rata-ratanya adalah setengah dikali 14 ditambah 15, diperolehlah hasil 14,5. Nah, ini merupakan nilai mediannya yaitu sebesar 14. Selanjutnya adalah modus. Ya, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak atau yang sering muncul. Sifat modus adalah tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, digunakan baik pada kualitatif seperti nominal dan ordinal maupun data kuantitatif seperti interval dan rasio. Dalam menentukan nilai modus, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Ya. Yang pertama, tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi atau diamati. Jadi, tidak ada modus. Sebagai contoh, pada angka-angka tersebut, dari angka 56, 62, 55, 57, dan 65. 56 hanya terdapat 1, 62 hanya 1, ya, 55 hanya 1, 57 hanya 1, 65 hanya 1. Jadi artinya tidak ada nilai yang lebih dari yang diobservasi, ya. Yang kedua, ditemukan satu modus atau disebut dengan unimodal. Sebagai contoh, 56, 62, 62, 62, 55, 57, 65. Hanya ada satu modus yang nilainya muncul 3 kali, yaitu angka 62. Di sini dilihat angka 62 muncul sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah ditemukan dua modus atau bimodal. Ya, contoh angka 56, 55, 58, 58, 60, 62, 62, yaitu di mana angka 58 muncul 2 kali dan angka 62 muncul 2 kali. Yang keempat ya, yang keempat yaitu ditemukan lebih dari 3 modus atau multimodal. Contohnya adalah 55, 55, 56, 56, 62, 62, 61, 58. Jadi 55 muncul 2 kali, 56 muncul 2 kali, 62 muncul 2 kali. Jadi ada angka yang muncul 2 kali sebanyak 3 angka, ya. Berarti disebut 3 modus. Jadi yang pertama tadi kemungkinan tidak ada modus yang muncul, ya, tidak ada angka yang muncul sebanyak 2 kali. Nah, kalau yang kedua ada satu angka yang muncul ya lebih dari 2 kali ya. Yang ketiga ada 2 angka yang muncul sebanyak 2 kali atau lebih, dan yang keempat ada 3 angka yang muncul sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya.
Sekian penjelasan dari saya tentang tendensi sentral, yaitu yang terdiri dari nilai mean, median, dan modus. Nah, dapat ditarik kesimpulan, apa sih kegunaan dari sentral tendensi atau tendensi sentral dalam sebuah penelitian, yaitu untuk di mana menunjukkan sebuah nilai, yaitu pada nilai titik tengah dari suatu data, ya, atau untuk mengetahui di mana posisi banyak nilai data yang berkumpul di dalam distribusi yang telah kita atau akan kita observasi dan amati. Maka dibutuhkan tendensi sentral yang terdiri dari perhitungan mean, median, dan modus yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, dari penjelasan hari ini saya harapkan juga Bapak Ibu sekalian dapat mencari referensi-referensi yang lain mengenai sentral tendensi atau tendensi sentral untuk memperkaya wawasan dan juga pengetahuan. Ya, baiklah, sampai ketemu di topik berikutnya di mata perkuliahan biostatistik selanjutnya di minggu depan dengan topik yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.